yang sangat lama sekali. Kami perlu Yesus. Kami percaya pemulihan Allah terjadi di tempat ini. Kesembuhan Allah terjadi di tempat ini. Kebebasan dari segala sakit penyakit. Sehingga kami bisa terus datang di Dia beribadah menyembah memuji dalam terkenal Tuhan memberkati ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami buka ibadah. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Pada saatnya kita akan mendengarkan setiap sabda kebenaran firman Tuhan, dan sebelumnya kita menyanyikan pujian Persiapkan Hatiku. Tuhan
Kiranya Tuhan menolong kami, semua kita mendengar Tuhan. Bisa Tuhan? Ya, bisa. Ya, kita minta pimpinan Tuhan itu dalam masa pada pagi ini kondisi yang sebagian tidak bisa tempat karena online. Untuk itu kantor saya menolong kami dengan segala yang ada. Kepujian nama Tuhan, di dalam nama Tuhan. Amin. Yang baik Bapak Ibu Saudara semua dimanapun berada, yang pada pagi hari ini ambil bagian di dalam acara pembinaan mental spiritual, dan pagi ini saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal yang ke-11. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Matius 11 ayat 28 sampai yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itulah aku yang kupasan, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab aku yang kupasan itu enak, dan bebanku pun ringan. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini kita diperhadapkan dengan suatu kondisi yang mana segala sesuatunya dibatasi oleh karena keadaan, tetapi tidak saudara menemui ada lagi. Nah, pagi ini saya mengajak Bapak Saudara untuk melakukan bagian firman Tuhan ini yang mana Tuhan Yesus perintahkan kepada kita supaya datang. Ya, datanglah kepada, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Siapa yang letih lesu? Secara umum kita semua mengalami hal ini. Tetapi banyak orang berpikir bahwa pekerjaan yang paling tidak melelahkan atau tidak membuat terlalu capek itu adalah pekerjaan yang bersifat pendeta. Karena pekerjaannya kapan saja bisa dikerjakan, ya. Jam kerjanya juga tidak dibatasi, honornya juga tidak dibatasi, jenis pekerjaan juga suka-suka mana yang akan dikerjakan dahulu. Nah, tetapi sebenarnya pandangan itu juga tidak selamanya benar. Karena apa? Karena menurut ahli psikologi justru hamba Tuhan inilah yang dihantui oleh keadaan yang stres. Karena apa? Karena dirinya sendiri kadang ada masalah yang harus diselesaikan, masih menghadapi masalah yang dihadapi oleh jemaat yang ada, dan itu menambah pekerjaan yang melelahkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian pembacaan kitab pagi hari ini ada seruan, marilah kepadaku, ya, marilah kepadaku, ya, marilah kepadaku. Nah, dalam bahasa sananya Yunani dikatakan brite, marilah kepadaku, brite, mari kepadaku. Nah, ini bersifat imperatif, presentatif, aktif, jamak. Jadi ini imperatif, orang yang dikatakan letih lesu, orang
sambil menanti. Saudara sekalian, di dalam sistem iman yang berkewenangan yang disyaratkan oleh 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5 sampai 21, itu sebabnya Injil Kerajaan Sorga itu dilengkapi oleh para nabi dan rasul. Dan rasul pengharapan adalah Petrus, rasul perbuatan adalah rasul Yakobus. Yakobus adalah gembala sidang pertama di seluruh dunia di Yerusalem. Yakobus murid Tuhan itu disebut Injil perbuatan, Injil pengharapan. Tokohnya itu adalah Simon. Pendapat pribadi, mari katakan kepada ini gambaran orang yang terus menerus bekerja berat telah berkepayahan dan seperti sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pekerjaan. Nah, itulah yang akan diberi kelegaan. Itulah yang akan memberikan hidupnya penghiburan ketika datang memenuhi panggilan kepada Tuhan. Jadi ini bukan panggilan pertobatan untuk percaya kepada Tuhan, bukan. Ini bukan panggilan supaya orang yang tadinya tidak baik menjadi baik. Ini bukan panggilan orang yang tadinya tidak percaya menjadi percaya. Bukan panggilan seperti itu. Tetapi ini adalah panggilan yang bersifat terus-menerus supaya dapat support, supaya dapat kekuatan baru, supaya dapat kenyamanan, supaya dapat kedamaian. Jadi bukan panggilan untuk percaya, karena ini adalah juga kepada orang-orang yang tidak percaya tetapi mengalami capaian karena berbagai macam pekerjaan yang berat sehingga dia seolah-olah sudah semacam kehabisan daya dan upaya dan akhirnya dia mengalami kelelahan. Nah, orang yang seperti itulah, orang yang sudah melakukan pekerjaan seperti itulah yang diundang supaya datang kepada. Nah, di dalam konteks ini ya sebenarnya mengacu kepada orang-orang Yahudi yang juga kepayahan dengan beban-beban hukum-hukum dan perintah-perintah dan larangan-larangan yang diberikan oleh para ulama yang harus dilakukan setiap hari. Yang berdasarkan Taurat itu banyak larangan ini dan larangan itu, banyak perintah ini dan itu yang harus dilakukan. Kalau kamu melakukan kesalahan, kamu harus korban ini. Kalau kamu melakukan dosa, kamu harus membuat upacara seperti ini. Dan itu terus menerus setiap hari dilakukan oleh karena mentaati hukum-hukum yang ada di setiap. Akhirnya mereka mengalami kecapean, lelah dari setiap hari harus melakukan dan itu, dilarang ini dan dilarang itu, dan ini terus menerus setiap hari. Maka datanglah Tuhan bilang, datanglah kepadaku, yang letih lesu dan berbeban berat dengan segala perintah hukum-hukum adat istiadat dan perintah hukum-hukum Taurat itu, sehingga aku hanya memberikan kepada kamu yaitu hukum kasih, yaitu kasihlah Tuhan Allah dan kasihlah sesama manusia seperti diri sendiri. Aku tahu kau sudah capek, aku tahu kau sudah letih dan lesu oleh karena berbagai macam aturan, hukum, perintah, larangan dan setiap hari itu harus kamu lakukan dan seolah-olah waktu habis untuk mentaati dan untuk menghindari larangan. Makanya Tuhan datang dan mengatakan, datanglah kepada yang lebih lesu dan berbeban berat. Larangan, perintah yang memberatkan yang harus dilakukan sehari-hari itu akhirnya Tuhan tahu dan mengatakan datang kepada itu. Saya hanya memberi hukum kasih yaitu kepada Tuhan dan pada sesama. Itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Dalam konteks yang mereka
mereka memang sudah mengalami capaian kelelahan dan harus melakukan berbagai macam aktivitas dan hukum Taurat yang sementara akan ada yang tidak sanggup lagi untuk dilakukan oleh karena keterbatasan. Tentu Tuhan datang dan mengatakan katakanlah kepadaku boleh Yesus dan diturunkan kepada. Nah, di dalam konteks kita seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis yang menghadapi maut, yang menghadapi hukuman mati, dia bingung ketika dia berhadapan dengan hukuman mati, eksekusi mati oleh karena dia dianggap besar kepada Herodes. Nah, dia mengalami kebingungan, dia mengalami kepenatan, dia mengalami bisa kata, nggak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Dan ketika kondisi Yohanes seperti itu, Tuhan katakanlah kepadaku, anakku lebih terus dan engkau berbeban berat. Kenapa Tuhan Yesus katakan katakanlah kepadaku, nanti akan memberi. Apakah bebannya semua itu akan berhilang begitu saja? Bukan seperti itu. Orang yang mengalami kepenatan, keletihan, kelesuan, dan kecapean karena melakukan berbagai macam problem yang harus alami itu, dia mengalami kepenatan bukan berarti setelah dia datang kepada Tuhan dia begitu saja. Artinya apa? Artinya ketika Tuhan datang, aku akan memberikan kepadamu dengan ayat di kampung itu. Saya itu kalau orang mau membaca dengan lembu, biasanya dipasang hook untuk bahkan itu. Nah, kalau di tempat kami biasanya untuk membaca itu ada dua, karena jarak-jarak tertentu hanya satu. Tetapi kalau di tempat kami itu dua, baik atau kerbu atau itu yang dia pasang hook. Nah, ketika itu dipasang hook, nah, kenapa dipasang hook? Tuhan katakan hook karena yang memberikan ringan. Kenapa itu bisa ringan? Karena dia mengikuti irama dengan pasangannya, mengikuti irama dengan pasangannya. Nah, pasangan kita siapa yang memanggil kita untuk datang? Siapa? Tuhan kita. Ketika kita menghadapi berbagai macam masalah dan kita dipasang karena Tuhan sendiri juga yang akan menolong kita, soal dia yang menjadi pasangan kita. Ya, kalau kita ini mau seekor umpamanya lembu, kita dipasang Tuhan di samping kita, dan itulah yang dilakukan sehingga beban itu tidak kita pikul sendiri, tetapi Tuhan yang. Nah, ini yang terjadi. Makanya yang diberikan itu ringan. Tetapi bagaimana supaya ringan? Ya harus seirama, seiring sejalan. Kalau Tuhan maunya ke kiri, yang kita ikuti. Kalau Tuhan maunya ke kanan, itu kanan. Jangan Tuhan maunya ke kiri, ya kita ke kanan. Akhirnya terjadilah tambah bebannya. Nah, banyak anak-anak baik kesana. Bebannya bisa tambah berat karena tidak seiring, tidak seirama dengan yang Tuhan mau. Tuhan maunya kita jalan lurus, kita mau belok kiri, jadi akhirnya terjadilah beban yang sangat berat. Jadi itu perumpamaan yang lebih gampang dimengerti seperti itu. Nah, dan juga ada kadang-kadang kita itu sudah ditolong Tuhan, tetapi kita ini tidak mau melepaskan semua beban yang berat itu. Jadi kalau saya dulu pengalaman pelayanan di suatu daerah, di situ baik laki-laki atau perempuan kerja keras pelajar, dan ada juga banyak ibu yang cari-cari belakang. Nah, suatu ketika ada ibu-ibu digendong lagi kayu bakar, masih ditempel juga dalam kayu bakar, sehingga dia merasakan beban itu berat. Di punggung saya beban berat, di tangan kanan kiri saya juga berat karena
Nah, suatu ketika lewatlah mobil kita dan ini tahu, ayo Bu, naik ikut kami. Dengan itu naik, yang naik ke atas pickup dan kita berjalan sampailah ke tujuan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika dia sampai di tujuan dan turun, ibu-ibu mengatakan, waduh, badan saya jadi sakit semua. Beban yang saya bawa berat. Nah, kenapa ibu ini masih merasakan badannya berkeberatan sakit? Kenapa? Dia sudah naik pipa, tetapi gendongan yang dipunggung tidak diturunkan, kentengan yang ditahan tidak diturunkan. Dia naik pipa, tapi gendongannya masih tetap dipunggung. Dia naik pipa, tapi kentengan kanan kiri kayu ini tidak diturunkan. Harusnya begitu dia naik pipa, yang di gendong ini diturunkan, yang di kenteng juga diturunkan, sehingga tidak terus membebani dia selama dia ada di pipa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, karena ini sering terjadi. Kita sudah ditolong Tuhan, tetapi kita sendiri tidak mau melepaskan itu. Tidak mau melepaskan. Akhirnya apa? Akhirnya tambah sakit. Karena ya, umpama seperti itu yang naik pickup dengan gendongan dan yang kita itu. Karena mobilnya pasti berair-ayun, ya dia itu terayun dengan beban yang tetap ada di punggung dan tangannya. Akhirnya ya tambah sakit. Nah, itu yang sering terjadi. Oleh karena itu, ketika beban berat itu, karena kita sudah melakukan sekian lama pekerjaan yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, yaitu kita merasakan kalau waduh sudah gak bisa lagi, tidak sanggup lagi. Nah, itulah datanglah kepada. Artinya dia terus menerus datang kepada Tuhan, harus terus menerus dicas. Jadi kalau umpama kita punya baterai, baterai itu kalau kita pasang pasti dia bekerja. Ya, dia bekerja lama harusnya habis. Nah, harusnya habis, sudah kehabisan, harusnya kehabisan daya. Nah, dia harus dapat lagi dicas lagi. Ya, begitu dipakai habis, dia dapat lagi dicas lagi. Nah, seperti itulah yang sebenarnya harus terjadi. Ketika kita sudah melakukan segala sesuatu yang begitu kehabisan tenaga, kita akan dapat. Dan itulah yang dipanggil untuk kata. Jadi bukan orang yang baru bekerja sebentar sudah belum sudah mengatakan itu sudah tapi orang yang sudah bekerja dengan terus menerus dan dia mengalami kehabisan tenaga, disitulah yang katakan datanglah kepadaku karena aku akan memberi kepadamu berkenan. Begitu juga ya, kata itu saudara, ya, kita kadang juga stres dengan masalah ya, kapan ini berakhir pandemi ini. Kadang-kadang kita juga stres dengan berbagai macam persoalan di bidang perekonomian. Kadang pengeluaran kita lebih besar daripada masukan. Ini juga membuat kita stres. Tetapi perintah Tuhan supaya dapat kekuatan, dapat penghiburan, dapat kenyamanan, bahkan dapat kedamaian. Karena siapapun kita yang sudah melakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh dan kita mengalami kelelahan, keletihan, maka Tuhan katakan, datanglah kepadaku karena aku akan memberikan berkenan dan belajarlah. Makanya dikatakan ayat yang terakhir itu dikatakan belajarlah kepadaku, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan belajarlah kepadaku. Artinya apa? Ini bukan hanya masalah kognitif, ini bukan hanya masalah afektif, tetapi ini adalah belajar, ya, yang artinya belajar sambil melakukan. Jadi belajar sambil melakukan, bukan hanya belajar untuk mendapatkan pengertian, tetapi ini belajar dalam arti melakukan. Maka di dalamnya ada yang namanya unsur pendidikan, bukan pengajaran. Pendidikan artinya baik itu kognitif
afektif maupun psikomotorik bersama-sama, dan itu dilakukan oleh kita kepada Tuhan. Apa yang dilakukan? Itu dikatakan karena lemah lembut dan rendah hati. Jadi artinya supaya kita ini terus belajar melakukan, menuruti apa yang Tuhan katakan, sehingga itu kita akan mengalami beban itu tidak dibawa sendiri, tetapi kita mempercayai bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita, membawa kita, menuntut kita, menolong kita, sehingga segala sesuatu yang membuat kita yang terbeban berat oleh karena berbagai macam persoalan dan ini, Tuhan akan memberikan pertolongan dan kelencaran, sehingga kita diberikan kekuatan, penyegaran dan juga kebenarannya. Nah itulah Bapak Saudara yang kita butuh. Dimanapun berada, marilah kita yang sudah merasakan kepenatan dan kelelahan, sudah kehabisan oleh karena berbagai hal yang harus dilakukan dan sungguh-sungguh tidak dilakukan, jika kita mengalami kepenatan, maka datanglah kepada kita, karena Tuhan yang akan memberikan kebenaran. Karena kok yang dipasang itu nyatanya karena Tuhan beserta, karena Tuhan menjaga, karena Tuhan melindungi, karena Tuhan menopang. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah siapapun kita, baik kita sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai karyawan, tidak menutup kemungkinan manusiawi kita mengalami hal yang seperti itu. Kita mengalami kepenatan, kita mengalami kesusahan, kita mengalami apa itu beban, kadang-kadang berat, karena sudah melakukan semua yang kadang-kadang ini membuat kita stres, tapi ini Tuhan berubah. Itulah Bapak Ibu Saudara yang bisa kami sampaikan di dalam apa yang pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan terus menolong, menopang dan membawa kita pada suatu kehidupan yang diringankan oleh karena fokus yang ada di dalam kehidupan. Dan terima kasih. Katakan salam waktu kami memberikan. Halo. Kita lanjutkan, tetap maju ke kawan-kawan. Menyambung apa yang saya katakan tadi, bahwa membangun kerajaan sorga di bumi seperti sorga. Apa yang Tuhan Yesus Kristus katakan di dalam Matius pasal 24 ayat 13 sampai 14 ya. Sebagai permulaan kita baca dulu. Matius 24 ayat 13 sampai 14. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dan kita baca juga kitab Wahyu pasal 6. Seperti apa keadaan sekarang ini? Kita membaca Wahyu pasal 6.
ayat 9. Wahyu pasal 6 ayat 9. Saya membacakan kepada saudara. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Saudara, kita melihat bahwa kedatangan Tuhan memang tidak dikatakan kapan. Orang-orang yang martir, yang sudah mati karena nama Tuhan, karena Injil Kristus, berseru di sorga. Berapa lama lagi Tuhan datang untuk membalaskan, dengan arti untuk menghakimi. Matius mengatakan sampai Injil sampaikan ke seluruh muka bumi, berarti sampai sekarang masih banyak penduduk muka bumi ini belum mendengar Injil. Maka Tuhan undang dan ingatkan siapa yang bertahan sampai akhir. Yang bertahan sampai akhir artinya sampai kita meninggalkan dunia ini, kita harus bertahan. Injil harus diberitakan. Penyesat pasti sudah terjadi. Pendurhakaan dan kesusahan, penderitaan pasti sudah terjadi. Seperti yang kita alami sekarang. Mulanya di kampus ini yang kedua kali. Yang pertama sudah terjadi. Kalian dirawat di Wisma Atlet. Sekarang dirawat, periode ini dirawat di kamar masing-masing. Ini belum akhir daripada malapetaka itu. Kalau kita baca kitab Wahyu ini, kita teruskan. Tadi sudah kita baca sampai
membaca ayat ke-12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Apabila ia digoncang angin yang kencang, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulungkan, tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempat, dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap muka anak domba itu, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan. Ini belum hari kesudahan, udah sebegitu hebat. Ya, murka Tuhan akan datang menghukum, tapi belum hari kesudahan. Nah, sekarang apa yang harus kita perbuat? Ya, harus berjaga-jaga. Tidak boleh diam, dan tidak boleh takut, dan tidak boleh gentar. Seluruh dunia mengalami hal-hal yang berat. Apakah pandemi ini sudah berakhir? Belum. Di Amerika Serikat pandemi hilang, tapi tidak diwajibkan pakai masker. Amerika sudah bosan dengan masker. Amerika sudah bosan mengurus penduduknya. Dibiarkan kau beli sendiri masker. Kalau dulu distribusikan masker. Kalau dulu tempat perawatan dan pengobatan, sekarang tidak lagi. Tapi ada subsidi dari negara yang disebut dana bantuan langsung seperti Indonesia. Indonesia ini luar biasa, sudah ada dana bantuan langsung, ada juga perawatan dan pengobatan. Lalu terjadi berita akibat pandemi ini, banyak pengusaha menjadi untung, tapi lebih banyak pengusaha menjadi buntu. Kenapa penguasa bisa buntu? Kita pengobatan, perawatan, dan lain-lain. Amerika tidak mau. Tidak ada dana bantuan langsung lah. Dan disediakan obat-obatan dan
perawatan di mana rakyat harus membayar sendiri. Jadi Amerika bekerja langsung. Kalau bekerja, tanah muka. Udah habis uang mereka. Nah, arahnya Indonesia juga akan lepas lambat laun. Lambat laun ini akan dilepaskan. Kalau sekarang kan siapa yang mendapat mengalami pendidikan masih disubsidi obat-obatan. Yang bijak, yang mau mengurus pasti dapat obat. Yang bodoh nggak dapat obat, nggak mau komunikasi. Tempat itu bodoh pun kalian sudah dibilang telepon yang mengurus obat, ngerti dia. Terkapar dia di satu kamar di sana di ruang luar sana. Akhirnya dari rumah nanti makanan kita beli kepada pembeli. Saya beli urus transaksi. Jadi siapa yang bijak zaman, siapa yang bodoh agak. Tapi ini terbatas. Negara tidak akan mau menyusui dari para kelamaan. Yang berapa kata Pak sampai. Tapi kalau terus begini kan makin bangkrut Pak negara ini kan. Lalu apakah kita bangkrut? Tidak. Karena sesungguhnya kita baca hubungan ini, api Pentakosta itu seperti apa? Kita baca Wahyu pasal 5 ayat 6. Bahwa api Pentakosta ini Wahyu pasal 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan tempat maut itu, dan di tengah-tengah dua-dua berdiri seekor anak domba telah disembelih. Yesus bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Bayangkan. Maka kita bergerak sebenarnya. Gereja harus menceritakan yang benar dan harus baca yang ini. Kalau di zaman Tuhan Yesus Kristus datang, roh itu sendiri turun atas dirinya untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah roh. Maka roh itu turun atas dirinya setelah dia dibaptis di Sungai Yordan. Dan suara dari langit berkata, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi Yesus adalah roh, Yesus adalah kasih. Yesus adalah roh dan Yesus adalah kasih. Kan? Dia mencurahkan rohnya ke bumi ini 7 kali lipat dari peristiwa pada waktu Yesus. 7 kali lipat. Artinya tak terbatas kuasa Tuhan Yesus.
apabila kita mendengar kesaksian banyak ribuan manusia di dunia sekarang, Yesus menampakkan diri kepada orang-orang yang mencari Tuhan dari agama lain dan mereka percaya kepada Yesus. Dari buat murtad dari agama-agama lain, murtad rombongan. Jadi memang benar firman Tuhan yang berkata, yang terdahulu menjadi terbelakang, yang terkemudian menjadi terdahulu. Karena kita Allah yang sudah perjamuan kudus, yang sudah terus dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Dia adalah Roh, Dia adalah kasih. Bahkan bersedia memberikan dirinya kepada kita, bersedia memberikan datanya kepada kita. Kok kita tak tahu lagi? Jadi kemarin Kevin berkhotbah better nya orang lagi kalau better bos di lagi kan itu kita menjadi baik lagi dari keadaan setelah menderita COVID. Setelah mengalami ujian penyesatan dan ujian badani dan ujian rohani, kita harus dibaik. Istri saya terus takut sama saya. Takut saya terkapar. Kalau aku terkapar kan matinya sendiri dibunuh oleh ambulans. Yang dia takutkan. Dia udah pergi ke Amerika. Begitu dia pergi ke Amerika, saya katakan, saya tidak mau makan obat. Tempat sediain obat sama saya tidak mau. Artinya nggak mau loh ketergantungan pada obat-obat. Ini sediain obat. Tempat tidurnya sediain obat. 3 kali makan obat. Aku jadi makhluk piaraan aja. Begitu istri saya pergi stop obat. Dan saya bilang juga, saya makan obat ini karena kamu yang ngasih. Karena kamu yang ngasih makan obat ini. Kamu nggak ada, nggak makan. Jadi emang saya siapa? Kau penolong yang sepadan. Kau dengan aku ya, kau yang mengetahui obat apa yang kasih. Nah, saya tidak menolak. Tapi penolong yang sebenarnya bukan sudut itu. Bukan debat itu. Apa? Nah, tapi bukan itu persoalan. Kita harus terbangun oleh firman itu sendiri berjalan membangun iman kita secara progres dan dinamis. Ya. Lalu sekarang saya mau sampaikan mengapa kita berdua siapa berdiri dari iman. Antara lain di situ berjuang untuk negara yang berjuang untuk komunitas, berjuang untuk universitas. Dalam universitas ini, ya, kalau sistem komunikasi yang dibangun oleh
orang pintar ini mandek. Kalau ini nanti mandek. Enggak. Online enggak ada lagi. Apakah susah untuk membuat online ini macet? Sangat mudah. Oleh karena itu, dalam benak saya, kita harus membangun universitas administrasi, fakultas teologi. Kenapa fakultas teologi kita bangun? Karena kalau hanya IKSM ini kita bangun sehebat-hebatnya pun nggak bisa ini menolong fakultas-fakultas teologi yang lain yang udah banyak mati, fakultas teologi bisa udah banyak mati, tidak ada uang, nggak bisa meneruskan perkuliahan, maka kita bangun maka kita berdoa terus supaya fakultas teologi ini yang akan kita bangun nanti bisa menolong gereja-gereja, karena kau tahu bahwa si jahat anti-Kristi juga nanti akan mencetak Alkitab juga, tapi palsu. Gereja tidak bisa membedakan lagi mana yang palsu, mana yang tidak. Coba, kalau orang pintar di Google atau di Samsung atau di alat-alat operator media lain memalsukan Alkitab yang ada pada hati, sangat mudah, sangat mudah. Maka kita harus segera membangun fakultas teknik. Ya, pertama fakultas teologi dulu, baru fakultas hukum. Kenapa kita memiliki fakultas? Supaya hukum itu berjalan dengan baik. Jadi kita harus leading, pemimpin dalam fakultas hukum. Peraturan negara bisa kita awasi, dan peraturan hukum Tuhan kita tetap menjadi landasan. Lalu fakultas kesehatan, supaya kita tidak dibodoh-bodohi oleh kesehatan negara atau kesehatan Cina. Gara-gara Cina membuat uji coba, konon juga yang terjadi pandemi. Kita tidak boleh dibodoh-bodohi oleh kesehatan siapapun. Kita sudah punya fakultas kesehatan, di mana fakultas kesehatan itu jurusan yang ada di sana adalah jurusan kedokteran, jurusan gizi makanan, jurusan keperawatan, jurusan lingkungan kesehatan hidup. Kita punya. Lalu fakultas teknik. Tujuan fakultas teknik ini nanti supaya model Google, model Samsung, model satelit kita udah punya. Jadi kalau kita punya satelit itu sudah ada, satelit itulah yang mempola sistem online ini. Jadi teknik komputer yang bekerja sama dengan satelit itu yang menghasilkan online. Nah, kita punya. Lalu kita mempunyai fakultas olahraga, karena dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi kita tetap bertanggung jawab untuk menjadi pelaku firman Tuhan, karena selalu sehat di dalam hidup. Jadi semua yang kita doakan itu berorientasi kepada
Injil kerajaan sorga harus terus diwartakan. Karena Injil kerajaan sorga itu harus progres baru dan dinamis. Jadi persiapan kita ini, kalian harus pukul dengan sungguh-sungguh. Jadi Injil ini tetap harus diberitakan karena ini adalah hikmat marifat surgawi dan kekuatan Allah ada di Injil. Maka diberikan kepada kita hikmat agar dalam doa syafaat kita yang 5 pokok itu sungguh-sungguh kita lakukan. Sungguh-sungguh. Karena apa? Kita mengantisipasi si penyesalan antikris. Sampai-sampai banyak gereja tidak mau mengakui pandemi, tidak mau mengakui vaksin, tidak mau mengakui perawatan. Aneh. Karena dikatakan itu adalah perbuatan antikris. Yang menjadi antikris siapa? Yang menolak kebenaran. Gereja menolak kebenaran. Fakta bahwa pandeminya kita harus tahu. Saudara, waktu berjalan di kehidupan kita, lalu kita harus berjaga-jaga sambil kita berdoa untuk meraih sesuatu. Kita berdoa makin lama makin berkembang sampai sarasi, bukan hanya di hidup ini, tapi juga di tempat-tempat lain. Seperti sekarang kita harus membangun, sudah waktunya kita harus membangun gedung Wisma Santosa di Halim. Sudah waktu ini bisa. Sekarang baru dihitung berapa biaya 10 miliar atau 15 miliar atau 20 miliar berapa. Kita berkembang dari 3.000 meter menjadi 2.000 meter menjadi 1 hektar. Semua sekarang bergerak. Gereja sekarang bergerak. Gereja Santosa itu bergerak. Sekarang usaha pertanian kita sekarang lagi menanam puluhan ribu pohon di tanah 100 hektar yang akan berkembang menjadi 1.000 hektar dan akan disitu nanti fakultas teknik itu di Sulawesi Tengah. Tempat-tempatnya sudah itu fakultas itu. Nah, fakultas teologi sudah buat di Kalimantan Timur. Lalu fakultas hukum kita buat di Papua. Tanahnya itu puluhan hektar, ratusan hektar dibuat. Lalu fakultas kesehatan, itu di Solo. Tanah kita bukan ada 1 hektar. Itu tanah yang terletak di sekolah. Itu tanah. Nah, fakultas teknik itu sudah misi. Tanahnya itu di ketinggian 1.000 meter, ada 1.000 hektar. Di bawahnya itulah kebun kita sekarang. Dan di situ ada danau kita. Kita juga udah bikin 500 hektar. Lalu fakultas olahraga tahu mana? Kampung saya. Semua tanah-tanah nenek saya ratusan hektar. Sampai saya itu fakultas olahraga. Semua itu
pada posisi kamu masih lebih muda dari saya, kamu kalau saya umur 70 tahun kemarin dinaikkan kembali, coba kamu dinaikkan kembali pada dulu, kalau lebih tahu kan, kalau 30 tahun kau dinaikkan kembali, tapi kalau 70 berarti waktumu 40 tahun berkarya bagi kerajaan Tuhan 40 tahun, sama seperti saya lama. Sama tahun lain apa yang sudah kau berbuat dalam pekerjaan Tuhan? Kamu umur lebih kecil, berapa banyak yang harus kau kerjakan? Kalau kau sudah dilahirkan kembali sekarang, artinya tubuhmu disalib oleh tubuh Kristus. Darahmu juga dinaungi darah Kristus. Roh Tuhan ada padamu. Apa yang kau perbuat? Seumur saya mau jalan 78. Apa yang kau perbuat? Seumurmu sekarang kau berikan kau berumur panjang. Apa yang kau perbuat? Banyak hal kau perbuat untuk Injil. Amin. Kalau kau terima Injil itu firman itu sendiri yang bekerja dalam dirimu, memprogres kehidupanmu. Apakah umur Tuhan sampai 8 tahun? Apakah Tuhan masih berpanjang sampai program tahun 2030 soal pendidikan tahun 2050? Tidak ada yang harus. Tetapi apa yang saya katakan, sudah ada blueprint Santoso Asih di hatimu sekarang, di pikiranmu sekarang, di benakmu sekarang. Ada program Santoso Asih. Karena firman Tuhan bekerja dalam keadaan taat dan setia kepada Yesus. Nah, kewaspadaan kita seperti apa sekarang? Kita baca Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Di sini kewaspadaan kita. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Perlengkapan rohani. Jadi semua harus menjadi orang yang menerima dan orang yang menyadari dan orang yang menginsaf dan orang yang rela, yang mau menerima firman dan mau melakukannya. Tidak, kau mau menerima. Harus kita perhatikan sungguh perlengkapan rohani. Saya membaca ayat 10, perempuan ayat 11, pria 12, ya, dan seterusnya. Ini benar-benar. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Wanita, Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan lawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. kita lihat musuh kiri, musuh kanan. Bukan hanya melawan darah dan daging, artinya bukan hanya manusia yang kelihatan. Berarti roh jahat sudah mengambil rupa manusia. Kalau Tuhan mengambil rupa manusia, yang terbaik. Karena si iblis peniru
penipu, penyesat, pembohong, penjahat. Roh jahat itu mengambil rupa manusia yang dia bisa membuat virus COVID. Ada dua pendapat tentang virus COVID. Orang-orang Demokrat di Amerika mengatakan COVID itu adalah natural, alamiah. Tetapi orang Republik mengatakan bukan, itu adalah buatan manusia. Bahkan tentunya COVID ini dirancang untuk mematikan. Tidak lama. Dirancang untuk mematikan. Maka oleh pandangan-pandangan yang mematikan itu ditujukan itu untuk keluarga berencana. Tiongkok 1,5 miliar. Jadi bagaimana mengatasi kependudukan di Tiongkok? Itu pendapat orang. Untuk mengatasi kependudukan maka dibuatlah racun untuk mematikan ternak. Firman Tuhan mengatakan itu bisa dilawan dengan firman. Karena apa? Menurut Markus 16 ayat 20. Markus 16 ayat 20. Ayo. Kita baca ya. Itu kita baca ayat 18 dulu. Turun. 18 dulu. 2, 3. Mereka akan memegang Bila dan sekalipun mereka minum anak pengawal, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya pada sakit dan mengambil orang sembuh. Sampai sini. Ini tanda-tanda menyertai kita. Masa masih mampan ya virus. Katakan 10 kali lipat dari virus corona. Tuhan memperlengkapi umatnya sedemikian rupa. Ya kalau nggak percaya ya jalanin aja itu, nggak percaya. Kalau kau percaya terima aja firman ini dengan hati bersyukur. Sehingga firman ini yang bekerja dalam diri bukan kamu. Sehingga roh Tuhan yang bekerja dalam diri kita karena kita makhluk ilahi. Sekarang iblis roh jahat itu mengambil rupa manusia. Melawan Tuhan, mau mematikan manusia. Dan binasa. Tuhan perlengkapi kita. Tidak main-main perlengkapan dengan kita. Kita memakan tubuhnya, kita memindaranya dalam nafas kita. Oh Tuhan.
Jadi kalau umurku sekarang 78, kalau Tuhan berkenan, bertambah lagi 10 tahun. Sampai umur 2030, 100 ribu. Kalau Tuhan berkenan lagi, tambah lagi 10 tahun lagi, tambah lagi. Tambah lagi. Nah, tidak terlalu tinggi karena umur manusia menurut kejadian 120 tahun. Dan pengalaman Musa 120 tahun dia berusaha begitu dulu. Dan sekarang masih hidup. Menurut pengalaman Yusuf 100 tahun dia. Ada 120 tahun. Yusuf 100 tahun. Resepnya gimana? Jangan lena bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang diteguhkan, yang mengajar dan menguat. Di mana kuncinya? Hati-hati gunakan Hati gunakan hatimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan dirimu. Jadi semua sekarang saya belajar hati-hati kayak anak sekolah ini. Saya umur 78 tahun, saya sekarang hati-hati. Itu sebabnya gereja Santo Sakti melahirkan IKSM, Institut Keguruan Sekolah Minggu. Yang membangun kayak saya pun harus belajar sekolah minggu. Hati-hati gunakan kepala minggu yang terakhir. Orang sekarang, orang tua yang 80 tahun, tahu lah, di kamar mandi dari mana? Geletak, kena kepala, mati. Jangankan yang 70 tahun, 60 tahun pun jatuh geletak mati. Abang saya olahragawan, guru olahraga, mati 73 tahun, padahal masih jago ya. Kenapa? Tidak hati-hati. Rumahnya di Pulau Mas. Dia olahraga pagi, kepacuan juga. Lari-lari dari kesandung kakinya, geletak, bawa ke rumah sakit Cikini 2 hari. 3 hati. Artinya kita menjadi sekolah minggu. Anak sekolah minggumu ada yang 9 tahun karena kamu jadi kepala sidang dan tetap ada yang 9 tahun. Ayah saya 99 tahun meninggal. Ada sekolah minggu juga ya. Gimana kalau 100 tahun ada juga, 100 tahun tetap ada sekolah minggu. Itu sebabnya IKSM ini harus menjadi contoh dan teladan. Dalam perkataan dan dalam berguru. Bukan dia siapa berguru. Oh, orang baru. Saya
menurut firman Tuhan yang minta panjang umur, sehat badan, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Jadi siapa yang boleh berserah nama panjang umur, sehat badan, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Motto kita adalah kudus kasih. Jadi jangan lengah. Ya kalau kau berpikir yang enggak, yang enggak beres lah kau. Lurus saja pikirannya. Pasti kau sehat. Tuhan itu tidak jauh. 70 orang kalian terkasih. Dan tidak terdapat cuma 30. Harus waspada. Waspada, kalian harus waspada apa yang kalian masak. Jangan asal masak, siapa pun di dapur. Semua giliran. Apa yang kau masak, makanan apa dan minuman apa, bukan masak harus berdoa. Jangan hahaha ini sorak-sorai di dapur. Yang kau masak tidak jelas. Ini koreksi ya. Apa yang masuk melalui mulut, melalui hidung, semua tubuh yang terbuka ke dunia luar harus dijaga baik. Harus dijaga baik supaya kalian sehat walafiat. Gambar kita semua, kalian menjadi contoh dan teladan. Jangan kau terpelocok kakimu, enggak tahu kenapa. Kalau jalan kau, itu hal kecil itu. Saya udah hati-hati mau ke kamar mandi sekarang. Karena kamar mandi kecil sekali. Jadi kalau saya kamar mandi bersih-bersih tangan kiri, tangan kanan sama, dan keluar dari kamar mandi tangan kiri, tangan kanan semua. Hati-hati gunakan langkahmu, jangan nanyakan. Hati-hati gunakan langkahmu, hatimu, pikiranmu. Setiap kau berpikir di dalam Tuhan, setiap kau bertindak di dalam Tuhan, maka kau tidak akan terpeleset. Sangat mudah kita mati kalau kita tidak. Jangan pikir oh saya yang di dalam Tuhan tidak menulis maka saya tidak berbuat jahat. Justru makin kencang kita. Semua kalian harus bercontoh dan Amin. kalau kamu menjadi contoh dan teladan, kamu bersinar. Tidak kayak kerucut, tidak pucat. Wajahmu akan cerah. Kalau
pamit mengharap berbuah kehidupan dalam amin. Supaya bisa sambung lagi besok lusa. Amin. Kita berdoa dulu. Kami bersyukur berterima kasih akan firman Tuhan. Firman-Mu tetap bekerja, bekerjalah firman. Karena firman yang hidup adalah Yesus Kristus. Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penolong, Roh pelindung, Roh Kristus, Roh 7 roh kami kebagian 7 roh agar kami terjaga, agar kami waspada, agar kami sigap. Firman sudah kami bersyukur Tuhan. Roh Kudus, serahkanlah supaya kami jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Amin, firman Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan menyampaikan pokok-pokok masalah kita di hadapan Tuhan dan kepada yang bertugas silakan. Kita bersama dalam doa. Setelah ucapan syukur hanya bagi nama Tuhan, kami bersyukur buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan kami telah memuji dan menyembah Engkau yang lagi menjadi hormat dunia bagi nama Tuhan. Terlebih pada pagi hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh para hamba-Hamba-Mu. Senantiasa Tuhan yang akan memberkatinya bagi kami semua dalam menjadi pedoman dalam perjalanan hidup kami. Terlebih hamba-Hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah senantiasa Tuhan yang terus memakai mereka secara luar biasa, memberkati keluarga mereka, bahkan segala tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan, kiranya Tuhan yang memberkati. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin NKRI dari pusat sampai dengan pemimpin daerah. Kiranya diberikan kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus agar dapat melaksanakan setiap tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Pada saat ini juga kami berdoa supaya rakyat Indonesia dijauhkan dari bencana alam, kerusuhan, serta berita-berita hoax atau kerusuhan, terorisme yang mengganggu stabilitas negara. Kami percaya dengan sepenuh hati Tuhan sanggup memberkati berbagai tempat, bahkan pelosok di tanah air Indonesia. Pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa untuk kondisi pandemi saat ini kiranya segera berlalu. Kami percaya bahwa kesehatan dan damai sejahtera menjadi bagian masyarakat Indonesia. Tuhan Yesus Kristus, tolonglah berikan hikmat bagi pemimpin yang telah ditunjuk menangani kondisi ini, juga para medis dan rumah sakit, agar diberikan kekuatan ilahi dalam berjuang. Kami juga berdoa untuk pendidikan yang dilaksanakan secara online maupun offline atau tatap muka supaya dapat berjalan dengan baik, dan kiranya segala kebijakan yang diambil dan diputuskan untuk kemajuan bangsa dan negara kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk kondisi ekonomi supaya perekonomian bangsa dan negara kami menguat dan dipulihkan meskipun masih mengalami dampak pandemi. Telah menjadi setiap pokok doa kami untuk bangsa dan negara kami, sekiranya Tuhan yang akan menjawabnya tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Sama kita berdoa, dan berdoa Kudus yang Musa Sejaya, pada surga, berdoa untuk seluruh pengurus komisaris serta direksi, manajer, staf, karyawan, karyawati di kantor pusat Sojen dan Geraha Jima, agar diberikan damai sejahtera dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Senantiasa sehat dan diberikan kesatuan hati, kekuatan, semangat dalam bekerja, kiranya tercipta suatu hubungan material yang sistematik dan terintegrasi antara semua divisi. Kami bersatu hati memohon kiranya Tuhan menjauhkan kerugian-kerugian bagi PT
SAJ dan memberikan kelimpahan dalam segala hal. Kami berdoa untuk pelaksanaan proyek pelayanan teknik yang sedang berjalan di unit induk distribusi PLN area Kabupaten Cirebon, PLN area Kabupaten Cimahi, PLN Kabupaten area Indramayu, PLN area Kabupaten Tasikmalaya. Kiranya semua pengurus region Bapak Teddy Roheni dan Pak Hendi serta semua site manajernya diberikan damai sejahtera dalam melaksanakan tugasnya dan pekerjaan ini mendatangkan keberuntungan bagi perusahaan. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan proyek Nisai Anwar dan PT Adikarya Pusada Gedung agar semua dapat selesai pada bulan April sebelum Hari Raya Idul Fitri. Kiranya rencana progres lapangan tercapai dan proses tagihan lancar hingga berita acara serah terima. Tuhan, kami berdoa untuk pembangunan Wisma Santosa ASI di Jalan Halim Perdana Kusuma. Kiranya dalam proses pembangunan dipermudah dan segala kebutuhan operasional yang dibutuhkan Tuhan mencukupkan. Haleluya, amin. Semua pokok doa ini kami serahkan dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita masih dalam berdoa. Kita akan berdoa untuk tender marketing, Cashflow, PT Santosa ASI, PT Dinas Berkat Santosa, dan PT Multika Air. Pada saat ini Tuhan, dengan kerendahan hati kami datang di hadapan-Mu. Kami membawa tender Santosa ASI pada saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk rencana kelanjutan tender-tender PLN di bidang pelayanan teknik atau YARTEK, rencana DPT dan tender PLN di bidang SKTT 150 kV dan SKTM 20 kV, rencana tender PLN di bidang GIS dan atau GI serta lelang penawaran sistem elektronik dan proyek-proyek lainnya. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan terjadi di sini dengan membuka kesempatan atau peluang yang mana PT Santosa ASI Jaya mengikutinya dan dipercayai kebijakannya. Kami juga bermohon dalam doa Tuhan, dan yang Tuhan membuka jalan supaya PT Santosa ASI Jaya, PT Dinas Berkat Santosa, PT Multi Kreator Sido beroleh pekerjaan urbanisasi gas rumah tangga dari Kementerian ESDM, Pertagas, PGN Solution, juga pipanisasi air bersih atau SPAN, dan pipanisasi air limbah atau IPA dari badan usaha milik negara, baik sebagai main kontraktor maupun subkontraktor. Kami bersatu hati memohon kiranya Tuhan Yesus menolong memberkati ketiga perusahaan ini. Kami juga mengucap syukur kepada Tuhan karena PT Santosa ASI sudah dipercayakan oleh PT Wijaya Karya untuk mengerjakan HDD jalur Jati Bening dan Tarumanegara sebagai bagian dari proyek SPAM Jati Luhur. Dan kiranya semua proses pekerjaan boleh berhasil dari awal hingga akhir dengan hasil yang memuaskan, sehingga PT Santosa ASI Jaya dapat dipercayakan lagi untuk mengerjakan proyek-proyek lainnya dari PT Wijaya Karya. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses pemasukan penawaran harga kerjaan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga Kabupaten Siak, Pelalawan, dan Tanjung Jabung. Kiranya Tuhan menolong KSO, PT Norel Idea, dan PT SAJ dapat memberikan harga terbaik menjadi pemenang tender ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses pemasukan penawaran harga kerjaan pipa distribusi SPAM Pekanbaru zona 6A. Kiranya Tuhan menolong harga PT Santosa ASI Jaya dapat memenangkan tender ini di PT PP Persero Infrastruktur, dan pekerjaan ini dapat menjadi jalan agar PT SAJ dipercayakan lebih banyak pekerjaan lagi oleh PT PP Persero Infrastruktur. Kami juga berdoa Tuhan untuk pengadaan dana bagi pelaksanaan proyek-proyek yang sudah didapat maupun yang sedang berproses atau direncanakan, supaya diberikan kelancaran keuangan dan kiranya semua bentuk jalan penagihan keuangan tidak mengalami kendala. Ketika perusahaan ini mendapat keuntungan, bila setiap doa kami Tuhan, bila semua pokok doa ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu,
Kami selalu menjawab setiap doa-doa kami sesuai dengan iman percaya kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita masih tetap berdoa. Allah kami yang berkuasa di atas kerajaan surga, saat ini kami berdoa untuk SDT KSN Santosa Asih. Kami berdoa untuk seluruh sesti dan staf serta sivitas akademika agar memiliki semangat visi lembaga maupun prodi pendidikan agama Kristen dan prodi teologi. Kami juga berdoa untuk keluarga para dosen, sesti, dan staf yang bekerja di STT IKSN senantiasa diberikan kesehatan, kesabaran, damai sejahtera, dan berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para mahasiswa-mahasiswi yang kuliah di STT IKSN, baik semester 8 yang sedang PPL, agar mereka dapat melayani dengan takut akan Tuhan dan mengadakan observasi lapangan terkait dengan penyusunan skripsi. Kami juga berdoa untuk semester 6 sebentar lagi yang akan mengadakan ujian proposal hikmat, kebajikan, marifat daripada Tuhan Yesus, kiranya menyertai kami senantiasa. Kami juga berdoa untuk semester 2 dan 4 agar diberikan kesehatan, pengetahuan, hikmat, kebijaksanaan, tanggung jawab, dan semakin teguh dalam panggilan. Kami juga berdoa untuk keluarga para mahasiswa-mahasiswi agar diberikan kesehatan, damai sejahtera, dan diberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Kami terus berdoa Tuhan untuk perkuliahan kami yang dilaksanakan secara online. Tuhan, Engkau berkati setiap media yang kami pakai, bahkan setiap kendala yang ada, Tuhan senantiasa memberkati. Kami juga berdoa untuk kakak alumni kami yang terus mendukung dan memberi support pada kami. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap pelayanan mereka, Tuhan memberkati setiap pekerjaan mereka. Karena setiap pekerjaan mereka boleh menjadi berkat bagi orang lain, Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapkanlah orang-orang yang sudah diberkati Tuhan agar mereka dapat terlibat mendukung pekerjaan Tuhan melalui STT IKSN ini. Kami juga berdoa untuk kampus IKSN Santosa Asih di Provinsi Jambi. Tuhan, Engkau berkati setiap dosen yang mengajar di sana, Engkau berkati setiap mahasiswa-mahasiswi, Engkau berikan kesatuan hati supaya setiap proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru pada tahun 2020, senantiasa Tuhan menyertai dan memberkati setiap para mahasiswa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan Lab School dan ruangan Praise and Worship agar dapat terlaksana dengan baik. Setiap donatur yang ada Tuhan, Engkau berkati setiap usaha dan pekerjaannya. Setiap doa syafaat kami hanya kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Kita masih berdoa. Pada saat Tuhan kami berdoa untuk lembaga Santosa Asih dan Kemudian kami berdoa untuk membangun gereja Santosa Asih di seluruh Indonesia dengan 100 gereja pada tahun 2030 dan 1000 pastoral pada tahun 2050. Biarlah Tuhan dengan rencana ini dan kehendak Tuhan yang terjadi, biarlah Engkau yang membantu memberikan pertolongan untuk setiap dana-dana, bahkan orang-orang yang akan mengerjakannya. Kami juga berdoa untuk channel TV Santosa Asih, biarlah dari setiap program yang diselenggarakan dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk pembangunan PAUD terpadu sebanyak 33 kampus di berbagai tempat di Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua serta pulau-pulau lainnya. Biarlah kiranya Tuhan dengan adanya PAUD terpadu ini, banyak anak-anak yang berkembang bertumbuh di dalam nama Kristus, biarlah menciptakan anak-anak yang berkarakter yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk proses pembangunan PAUD di Jalan Contek Raya 17, kiranya
lembaga dapat tercapai dan menjadi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kami terus berdoa untuk penginjilan misionaris Santosa Asih di seluruh Indonesia, karena melalui penginjilan ini banyak jiwa-jiwa yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Nya. Bahkan untuk setiap tantangan, bahkan kendala-kendala yang ada di lapangan, biarlah kiranya Tuhan yang mempermudah mereka, baik itu dalam beradaptasi untuk memahami lingkungan-lingkungan mereka, bahkan orang-orang di sekitar mereka. Kami juga berdoa untuk perjuangan mendapatkan SK perpanjangan akreditasi BAN PT untuk S2 Prodi Pendidikan Agama Kristen, dan berdoa untuk perizinan untuk S2 program studi Magister Teologi, biarlah kiranya Engkau yang selalu memberkati. Kami juga berdoa untuk berdirinya 7 bendahara yang jujur untuk mengurus penggembalaan domba-domba Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman ini. Kiranya Tuhan Yesus pertemukan dengan orang-orang yang bertanggung jawab untuk lembaga Santosa Asih ini, supaya apapun yang direncanakan, setiap visi dan misi yang diadakan oleh Santosa Asih selalu layak dibaca Tuhan. Kami juga berdoa untuk berdirinya Universitas Santosa Asih dengan 5 fakultas, yaitu Fakultas Teologi, Fakultas Hukum, Fakultas Kesehatan, Fakultas Teknik, dan Fakultas Olahraga. Jika Tuhan menghendaki dan mengizinkan dengan hadirnya Universitas Santosa Asih ini, biarlah kiranya kehendak-Mu terjadi sebagaimana adanya Tuhan. Kami yakin dan percaya tiada yang mustahil bagi-Mu untuk Universitas Santosa Asih. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan setiap rencana ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa untuk komunitas Injili Santosa Asih, kiranya kami beroleh kasih karunia Tuhan, dan berdoa untuk channel Santosa Joyful Kids dan channel Santosa Asih Ministry, agar semua rencana atau program yang dibuat menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Kami terus berdoa untuk penginjilan di seluruh dunia, dari pulau dan benua, kiranya firman Tuhan terdengar sampai ke ujung bumi, dan banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk melayani, mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk gereja jalanan, supaya cara hidup gereja dapat melaksanakan tugas dan panggilannya dalam pencapaian iman, pengharapan, dan kasih. Inilah Tuhan yang menjadi suruhan kami, yang menjadi permohonan kami, dan kiranya apa yang kami serukan pada hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas kami, bukan kehendak kami. Karena kami yakin dan percaya segala sesuatu yang terjadi daripada-Mu akan indah pada waktunya. Inilah kami Tuhan, dengan segala kelemahan dan kekurangan kami, dengan kerendahan hati, kami sampaikan doa kami ini di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman. Haleluya. Amin. Amin. Kami semuanya bangkit seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah setiap pokok-pokok doa kami Tuhan, jika Engkau memberkati dan menyertai dalam setiap pokok-pokok doa kami ini Tuhan, dan kami akan menyempurnakan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami dengan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, seperti kami telah mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang diberi kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selesai. Ibadah ceramah selesai. Kemudian ada pengumuman. Ibadah ceramah selesai. Terima kasih kepada Pak Kanto yang
semuanya. Terima kasih kepada para dosen semua yang sudah join. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Amin. Selamat berjuang. Dadah. 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 Oh, dadah. Oh, ini Ibu. Pauli. Ini Dadah, Pak Ketua. Ini dong. Mari Bu. Dadah, Ibu Kaci. Sehat-sehat, Ibu. Sehat-sehat. Bye. Dadah, Kaci. Halo. Nggak kedengeran suara Ibu. Ibu nggak kedengeran suaranya. Hah? Halo? Sakit ya, Iya, saya bukan. Nggak kedengaran suara Ibu. sakit ya. Di mute. Sekarang bekas waktu. Oke Bu, sehat-sehat selalu. Dadah. Dadah. Dadah dua. Dadah, ada Tony. Dia udah senang nggak? Apa-apa. Dadah. Tapi kan itu teman ya.